Shalom, Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita kategori Al Ministry. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian hati yang menyembah. Wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Kami sembah, kami bersyukur, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan dan Allah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita masih secara online, tapi tidak pernah bisa menghalangi kuasa Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kita semua. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran firman Tuhan hari ini, saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, sehingga di masa-masa pandemi ini kami tetap boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Waktu pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang memberi kami semua telinga seorang murid sehingga mau belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan juga Roh Kudus akan memberi kami kekuatan sehingga hati kami, pikiran kami, semuanya boleh menjadi tanah yang baik, yang bersih dari semak berduri dan tanah yang berbatu. Sehingga siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, sehingga dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian yang menerima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas pelajaran mengenai dosa dan perbuatan. Kebenaran firman Tuhan akan diambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, kita belajar dari kisah Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau,
terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kita mau belajar mengenai dosa dan perbuatan. Pelajaran yang pertama, kenapa korban Habel diperkenan menyenangkan hati Tuhan, sedangkan korban daripada Kain itu tidak. Di sini bukan bicara mengenai mutu dari korban yang dipersembahkan Kain atau jumlahnya, tetapi ini bicara mengenai konsep. Banyak anak-anak Tuhan hari ini ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, berpikir kalau mutunya baik, jumlahnya banyak, Tuhan suka. Ingat, korban persembahan itu bukan cara kita menyuap Tuhan. Tuhan tidak pernah suka disuap. Tuhan suka korban dengan konsep yang benar. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal yang ketiga, pasal sebelumnya, hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus. Karena ketika manusia memutuskan untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk disentuh dan dimakan buahnya, hukumannya engkau akan mati. Apakah ini berarti kematian fisik? Nyatanya, Adam dan Hawa tidak langsung mati seketika. Tetapi mati di sini adalah terputusnya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Sehingga ketika manusia akan menghadap kepada Tuhan, itu harus dipersembahkan korban setiap kali menghadap ke dalam hadirat Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi upah daripada dosa itu maut atau mati. Sehingga mati harus dibayar dengan barang yang mati. Itulah dibutuhkan setiap kali kita menghadap kepada Tuhan. Korban. Dan ini inisiatifnya dimulai dari Tuhan sendiri loh. Di Kejadian 3 ayat 21. Tuhan mengajarkan sendiri mengenai korban bakaran. Dan di sana ceritakan dengan jelas, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi binatang ini memang dikorbankan dan kulitnya itu dipakai sebagai pakaian daripada Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa tidak mengajarkan ini kepada anak-anak mereka? Saya yakin dan percaya mereka tentu sudah mengajarkannya kepada Kain dan Habel. Dan buktinya adalah Habel melakukan ajaran tersebut. Sehingga persembahannya dikenan oleh Tuhan. Sedangkan Kain mengindahkan ajaran tersebut. Dia pikir hasil terbaik
yang kelihatan baik sekali, jumlahnya juga banyak. Tetapi karena caranya, konsepnya salah, maka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Darah ini menjadi penting sekali di dalam setiap korban persembahan kepada Tuhan. Karena konsepnya berubah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ia mencoba menutupi dengan cawat dari daun. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menggantinya. Mengorbankan seekor binatang. Supaya menjadi korban bakaran. Dan kemudian kulitnya diambil. Untuk menjadi penutup badan daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa tersebut. Di Ibrani 9 ayat yang ke-22, di sana tertulis, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini penting sekali. Ada konsep penumpahan darah. Karena di Imamat 17 ayat yang ke-11, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah itu sama dengan nyawa. Di dalam bahasa Ibraninya, darah itu ditulis dengan kata dam, yang sama dengan nyawa. Dan kita bisa mempelajari semua korban itu di dalam kitab Imamat yang diajarkan oleh hukum Taurat dari Musa, itu semua rata-rata sebagian besar itu mengenai darah. Korban bakaran di Imamat 1 ayat 1-17, darah. Korban sajian di Imamat 2 ayat 1-16, itu tepung dan minyak. Korban pendamaian atau keselamatan, itu di Imamat 3 ayat 1-17, darah. Korban penghapusan dosa, Imamat 4 ayat 1-35, darah. Korban pelanggaran, Imamat 5 ayat 1-13, darah. Tapi ada pengkhususan. Bagi orang miskin boleh pakai tepung, tapi harus dibakar di atas korban darah dari binatang orang lain. Dan terakhir korban penebusan salah. Di Imamat 5 ayat 14-19 dan di Imamat 6 ayat 1-7, darah. Semua bicara mengenai darah. Karena di sanalah ganti nyawa kita yang sudah mati, supaya kita layak untuk berjumpa, berhadapan, bertemu dengan Tuhan. Tanpa korban darah, kita tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika darah Habel ditumpahkan, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 mencatat dengan jelas. Karena Habel dikategorikan benar, maka darahnya itu masih berbicara sesudah ia mati. Bukankah ini juga bicara mengenai konsep adanya kehidupan sesudah kematian? Ini konsep yang diajarkan oleh Tuhan. Korban penghapusan dosa. Supaya kita bisa layak untuk bertemu dengan Tuhan. Adalah dengan konsep mempersembahkan korban yang mengandung darah. Dan bukankah ini juga yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita? Ia mati ganti kita
untuk menebus semua dosa kita. Adalah pelajaran kita yang pertama hari ini. Pelajaran kita yang kedua, bagaimana Kain jatuh dalam dosa. Karena Kain sesungguhnya membuka celah, yaitu dengan tidak menjaga hati. Kita baca di Amsal 4 ayat yang ke-23. Di sana ada tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Lawan dari kehidupan adalah kematian. Jadi kalau kita tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka kita akan gampang jatuh dalam dosa, yaitu kematian. Di Kejadian 4 tadi yang kita baca di ayat yang ke-6, hati Kain menjadi panas ketika dilihatnya bahwa korban adiknya dikenan oleh Tuhan, sedangkan korban dia tidak dikenan oleh Tuhan. Menjadi panas hatinya. Merah, murka mukanya. Mukanya menjadi muram. Ini adalah tanda-tanda dari orang yang sedang hatinya bermasalah. Biasanya orang yang bisa jadi panas hati rata-rata karena iri hati. Iri hati, bahasa sederhananya adalah tanda tak mampu. Karena orang tidak mampu berbuat yang orang lain buat, sehingga membuat hatinya menjadi panas karena ada iri hati. Sama bukan dengan Kain? Di ayat yang ke-7 ditulis di sana, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bisa kita melawan? Bisa. Kita harus berkuasa dengan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mencatat di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lukas pasal yang ke-4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yaitu pencobaan gurun, Tuhan Yesus sendiri, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi lawan kita si iblis itu terus berkeliling mencari mangsa. Siapa yang dapat ditelan? Kapan kita dapat ditelan? Kalau kita sedang buka celah. Maka jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Kain terbukti tidak dapat menjaga hati. Ia terus meladeni panasnya, amarahnya dalam hatinya. Sehingga akhirnya ia jatuh ke dalam dosa. Dari dosa yang bukan tanggung-tanggung dan bukan main-main. Karena ini adalah pembunuhan yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab. Dan bukan hanya pembunuhan biasa. Ini adalah pembunuhan berencana. Karena kemudian Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Dan ketika sampai di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Jadi ini semua sudah terencana. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak terkendali lagi. Ini yang sangat bahaya. Kita harus dapat mengendalikannya. Karena
lawan kita si iblis itu datang, itu dengan kata-kata yang selalu memutarbalikkan. Kita belajar manusia jatuh itu dari pemutarbalikan kata-kata firman Tuhan dari si iblis. Di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16, bukankah Tuhan berkata, semua yang ada di taman ini boleh engkau makan buahnya. Hanya satu saja yang tidak boleh. Karena ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Apa kata iblis ketika datang kepada Hawa? Kejadian 3 ayat 1. Di sana tertulis, semua tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Perbedaan yang sangat drastis, bukan? Tuhan berkata, semua boleh, hanya satu yang tidak. Iblis berkata, semua tidak boleh, bukan? Hati-hati. Kalau kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, kita tidak akan gampang ditipu oleh lawan kita si iblis. Karena ia adalah bapak dari segala penipu. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mutarbalikkan semua kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Sehingga seakan-akan perkataannya menjadi benar. Inilah yang akhirnya juga membuat manusia jatuh dalam dosa. Dosa di dalam bahasa Yunaninya tercatat dengan kata hamartia. Artinya sederhana, melenceng dari sasaran atau tidak tepat sasaran. Nah, kita bisa bayangkan saja dengan bahasa yang sederhana. Kalau orang ingin memanah, lomba memanah atau menembak, itu biasanya itu ada lingkaran, dan lingkaran yang paling kecil yang ada di tengah-tengahnya. Itu adalah sasarannya. Ketika kita bisa menembak pada titik yang ditentukan sebagai sasaran, itu nilainya sempurna. Itu adalah tepat sasaran. Ketika melenceng sedikit saja dari sasaran, itu berarti artinya tidak tepat sasaran. Sebetulnya sesederhana itu kita mengartikan dosa. Hamartia. Melenceng, tidak tepat sasaran. Dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anaknya. Ini juga bukan merupakan dosa yang tiba-tiba segepok atau segunung. Lengkap semuanya. Diturunkan langsung. Hanya satu. Ada sebuah tabiat dari dosa yang diturunkan. Dari satu perkara sederhana. Tetapi menjadi banyak sekali. Tabiat dosa itu selalu diiringi dengan pengingkaran. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, apa yang engkau makan? Apakah engkau memakan? Jawabnya, perempuan ini, perempuan yang kau taruh, kau tempatkan di sisiku. Menyalahkan Tuhan. Ketika Tuhan tanya kepada Hawa, apa yang telah kau perbuat? Yang menyalahkan ular. Ular itu yang memperdaya aku. Menyalahkan orang lain. Ini adalah tabiat dosa. Pengingkaran. Kain juga sama. Ketika sudah membunuh adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain,
di mana adikmu itu? Apa jawab Kain? Dengan kurang ajarnya, dia berkata kepada Tuhan, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga daripada adikku? Disinilah tabiat daripada dosa. Turun-temurun. Dimulai dari satu perkara yang sangat sederhana, kecil. Biasanya dimulai dengan pengingkaran. Kenapa ini bisa terjadi? Karena biasanya yang terjadi adalah kita merasa diri kita adalah sudah merasa paling benar, merasa yang paling suci, dan paling banyak adalah ketika kita mulai merasa nyaman dan aman. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan ketika masalah datang dalam hidupnya, dia malah suka mencari Tuhan. Meluangkan banyak waktu untuk duduk berdoa, baca firman Tuhan. Tapi ketika keadaannya mulai terasa nyaman dan aman, seringkali mulai lupa untuk menyediakan waktu lagi untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, bukan? Belajar dari seorang raja yang terkenal dengan nama Daud. Bukankah dia tugasnya adalah untuk mengatur barisan, berperang melawan lawan-lawannya? Tapi apa yang terjadi? Ketika untuk sejenak waktu, dia merasa sudah nyaman dan aman. Dan dia naik ke atas istananya. Dan di sana dilihatnya lah seorang perempuan yang sedang mandi, bukan? Dari sekian banyaknya pemandangan yang ada, dari sekian banyaknya apa yang dapat dilihat, hanya satu yang menarik perhatiannya, yaitu wanita yang sedang mandi tadi. Ini ada celah. Dan celah itu terbuka. Karena Daud tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Sehingga akhirnya jadilah juga sebuah pembunuhan yang berencana. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Supaya dari pelajaran ini, kita juga tidak jatuh dalam dosa. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi segala kata-kata di luar kebenaran firman Tuhan, saring lebih dulu. Jangan gampang didengarkan, apalagi dari teman-teman, dari kolega bisnis, dari keluarga yang mungkin menganjurkan anjuran yang seakan-akan menurut akal logika kita. Itu masuk akal, bahkan terkesan baik dan sopan. Tapi kalau isinya bukan kebenaran firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan yang lawan daripada kematian. Sehingga kita tidak gampang buka celah. Kita selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan akhirnya kita bisa terus dipakai Tuhan dan terus menerima berkat Tuhan. Pelajaran yang ketiga hari ini. Ternyata Tuhan lebih suka kepada pertobatan daripada kematian. Ketika Kain dikutuk oleh Tuhan, itu bukan berarti langsung nyawanya dicabut. Manusia yang pertama Adam dan Hawa juga tidak seketika juga serta-merta langsung mendadak mati. Firman Tuhan bukankah mencatat tadi, menurunkan anak-anak, banyak anak-anak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Tuhan lebih suka pertobatan daripada kematian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya
pada saat itu juga Tuhan menjanjikan keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini bicara pada ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bicara mengenai apa ini? Bicara mengenai janji akan datangnya keselamatan daripada Tuhan melalui kelahiran anaknya yang tunggal. Ini adalah janji keselamatan. Bukankah Tuhan Yesus di dalam pengajarannya di dunia ini sering mengatakan mengenai anak manusia, bukan? Ada janji keselamatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itu juga Tuhan menjanjikan keselamatan. Maka Kejadian 3 ayat 15 itu relevan dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini juga digenapi di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Di sana sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tertulis dalam bahasa aslinya. Tetelestai. Telestai artinya selesai. Genap. Tetapi dengan ada pengulangan di depan. Tetelestai. Ini mengandung makna yang luar biasa. Bukan hanya genap atau selesai. Tetapi itu sudah digenapi dengan sempurna. Sehingga tidak dibutuhkan lagi korban. Karena korban kematian Yesus itu adalah korban yang sempurna untuk menyelesaikan semua dosa manusia. Tuhan lebih suka pertobatan daripada kematian. Di Yesaya 43 ayat 11. Di sana Tuhan menulis melalui perantaraan Nabi Yesaya. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini semua sudah digenapi melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Ketika Tuhan katakan tetelestai, tidak ada perlu lagi korban bakaran, korban yang darah itu. Karena sudah dibayar dengan korban yang mahal, darah yang mahal, dengan kematian Tuhan Yesus. Maka setiap kita yang percaya kepadanya, tidak lagi binasa, tidak lagi mati, yang artinya terputus hubungan dengan Tuhan, tapi bisa memperoleh hidup yang kekal. Sesungguhnya Tuhan ingin memulihkan keadaan Kain. Ketika Kain memutuskan untuk pergi, dia mengatakan, hukumanku ini terlalu berat, terlalu besar. Lebih daripada apa yang dapat kutanggung. Dan tentulah ketika aku terbuang nanti, akan ada orang yang membunuh aku. Bukankah ini seharusnya adalah hukuman dari upah daripada dosa? Yaitu mati. Tapi apa kata Tuhan? Di ayat yang ke-15. Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat.
supaya Kain tidak dapat dibunuh oleh orang-orang yang berjumpa dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-16, Kain pergi dari hadapan Tuhan. Berarti tidak mau untuk bertobat. Tidak mau untuk dipulihkan. Itu adalah pergi. Dua raja pertama dari bangsa Israel, yaitu Saul dan Daud. Saul itu kesalahannya hanya sederhana. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia merasa dirinya benar. Ketika ditegur, Saul pergi dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau kembali. Dia tidak mau bertobat. Dan akhirnya seumur hidup, dia ditolak oleh Tuhan. Sedangkan yang kedua, Daud, dia jatuh dalam dosa, itu sebanyak dia dipulihkan oleh Tuhan. Banyak sekali dosanya Daud. Tetapi setiap kali dia jatuh dalam dosa, dia datang kepada Tuhan. Ini yang membuat perbedaan yang sangat signifikan. Saul satu kali berdosa, tapi dia pergi. Sama bukan dengan Kain? Dia pergi daripada hadapan Tuhan. Sedangkan Daud selalu datang kepada Tuhan. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, bukankah gembala sidang kita, penatua kita, selalu menutup dengan doa berkat, bukan? Dan biasanya diambil dari Bilangan pasal yang ke-6, ayat 24-27. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi kalau kita bertobat, datang kepada Tuhan, Tuhan itu menyinari kita dengan wajahnya loh. Dan juga Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya apa? Kita hidup di dalam berkat Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Karena kita mau datang kepada Tuhan. Kain tidak. Dia pergi. Sehingga firman Tuhan juga mencatat di pasal yang sama. Dosa daripada Kain ini, karena tidak mau bertobat, akhirnya menghasilkan keturunan yang lebih jahat daripada Kain. Di sana ditulis nama Lameh. Kalau Kain, itu 7 kali lipat dibalaskan kalau ada yang membunuh Kain. Sedangkan Lameh, 70 kali 7. Bukankah angka-angka ini terdengar familiar bagi telinga kita? Ini sama dengan konsep ketika Tuhan mengajar murid-muridnya di Matius pasal yang ke-18. Di sana Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan? Matius 18 ayat 21 dan 22. Jika engkau mengampuni. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali kah Tuhan? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Di sini bukan bicara mengenai angka. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Kita tidak mempunyai hak untuk menentukan batas mengampuni orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberi batas pengampunan kepada setiap kita yang berdosa kepada Tuhan. Maka jangan daripada kita berani untuk memberi batasan untuk mengampuni orang lain. Dosa adalah hutang. Kita ini hutang darah, hutang nyawa kepada Tuhan.
dibayar lunas oleh kematian Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, ini yang sangat menarik sekali. Ditulis di sana. Di dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam terjemahan semua Alkitab bahasa Inggris, tercatat lebih dalam daripada itu. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Debt ditulis di sini itu sama dengan hutang. Jadi ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, di situ adalah ampuni kami akan hutang-hutang kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang secara lahir adalah orang-orang yang berdosa, bukan? Dosa adalah hutang. Kita tidak mungkin lepas daripada dosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dosa yang kelam, merah seperti kirmis, itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan lebih suka pertobatan daripada kematian. Dan pertobatan ini ditulis dalam bahasa Ibrani-nya adalah shuv. Tobat. Arti sederhananya adalah kembali. Bahasa Inggrisnya adalah U-turn. Putar arah. Kembali kepada jalan yang tepat. Kepada sasaran yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak akan melenceng lagi. Tapi kita akan tepat pada sasaran. Maka kita butuh pertobatan. Tertulis di Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan bahkan kepada orang fasik pun lebih menginginkan mencintai pertobatannya daripada kematiannya. Maka di sini dikatakan, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel. Syuf. 2 kali syuf. 2 kali pertobatan. Itu artinya penting sekali ditegaskan. Bahwa Tuhan lebih suka pertobatan daripada kematian. Bahkan kematian orang fasik pun Tuhan lebih suka pertobatannya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang salah, yang jahat, syuf, berbalik dari jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tobat. Bertobat. Maka kita akan diampuni. Berapapun dosamu, pasti diampuni. Kalau kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat,
yang sudah terlanjur salah. Tidak ada kata terlambat. Yang menjadi berat adalah, maukah engkau memulainya? Maukah engkau untuk mau mulai meninggalkan apa yang salah dan berbalik kepada Tuhan? Hari ini kita belajar mengenai dosa dan pertobatan. Kita boleh menjauhi dosa supaya kita tidak mati. Tetapi Tuhan lebih suka pertobatan. Jadi di dalam hidup kita sehari-hari, marilah sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, tiap sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kita selalu dimurnikan setiap hari, dipulihkan setiap hari, sehingga kita juga ditemukan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang mau bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengajak kita untuk sama-sama tutup di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama hari ini mengenai dosa dan pertobatan. Kami boleh belajar, Tuhan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana kami juga bisa jatuh dalam dosa. Dan melalui semua pelajaran ini, biarlah kami boleh selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga terpancar kehidupan dari dalam hidup kami. Bukan kematian. Karena upah dosa adalah maut. Mati. Kami tidak akan mati. Kami akan hidup bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami, Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bahkan untuk orang fasik pun, Tuhan lebih suka pertobatannya daripada kematiannya. Apalagi kami yang anak-anak Tuhan. Roh Kudus beri kami kekuatan, supaya setiap hari kami selalu diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Kami setiap hari boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Sehingga hidup kami akan dipulihkan. Karena kami mau bertobat. Dari satu persatu kesalahan kecil, sifat hati yang salah sekecil apapun. Tiap hari kami mau bertobat. Sehingga kami akan terus menerima pemulihan di dalam Tuhan. Dan kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup kami. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Tapi hamba-Mu percaya setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Semuanya jatuh di tanah hati yang terbaik. Di hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan melihat tayangan ini. Dan Roh Kudus memberi selalu kekuatan, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami setiap hari boleh menjaga pintu hati kami. Menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena ada firman Tuhan yang selalu terdengar di dalam telinga dan ada di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pertemukan kami kembali di waktu-waktu yang akan datang. Semua dalam keadaan sehat. Tidak kekurangan suatu apapun. Kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Dan boleh menikmati perlindungan, penyertaan Tuhan. Senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini
di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.